Oke, saya klik tadi mana? Is custom scale. Nah, ini skalanya saya rubah nih. Jadi 1:2. Banding 2 berarti. Banding 2. Oke. Nah, kemudian kalau ini nih kita mau naruh pandangan apa sebenarnya? Pandangan samping kah, pandangan atas, pandangan depan sini, gitu kan? Coba jangan pilih dulu, pilih-pilih yang mana. Nah, gitu. Tapi jangan diklik dulu. Misalnya kita pilih pandangan depan, kayak gini udah. Ya. Oke. Nah, terus kalau yang ini dia stylenya, stylenya kita mau kayak gimana, warna kah, mau kayak gini kah? Nah, misalnya kita pilih yang ketiga aja. Ya. Tapi kalau mau bikin di SolidWorks biasanya memang langsung 3D ya, nggak berupa drawing dulu. Enggak, jadi urutannya kita part dulu, assembly dulu, baru drawing. Jadi nanti kalau kita rubah part kita di drawing ikut berubah otomatis. Jadi kita nggak kerja 2 kali. Jadi enaknya 3D langsung jadi 2D ya. Iya, jadi kita hanya ngimport file 3D yang udah kita buat. Kita taruh dalam bentuk 2D. Kayak kita plot aja, mau pandangan samping, pandangan depan, pandangan atas. Kemarin saya pas ke Madiun ya, saya ngajarin orang, jadi orang itu udah 15 tahun di pabrik itu pakai AutoCAD. Nah, terus saya training selama seminggu. Sekarang berubah total tuh mesin-mesin yang udah dia buat pakai AutoCAD. Dia gambar sekarang pakai SolidWorks. Dia kata dia, seandainya mas saya udah bisa SolidWorks dulu dibandingkan AutoCAD, mungkin banyak mesin yang udah saya buat. Padahal dengan AutoCAD aja dia udah bisa buat mesin yang Kalau AutoCAD dari 2 dimensi dulu. ya 2 dimensi. Terus buat 3D kita ngambil juga dari 2D, kita ambil 2D-nya kita buat 3D lagi kan. Jadi kalau kita buat 3D dulu di mana di AutoCAD, kita Udah bisa jadi 2D. harus jadi 2D. Tapi yang terbaru ada nih yang 2016 ada. Tapi nggak sesimpel, nggak bukan sesimpel ya, nggak se-friendly SolidWorks sama Inventor. AutoCAD yang baru nih 2016-17 sudah mulai ngikutin. Tapi nggak sesimpel dia, sesimpel ini sederhana SolidWorks. Ngambilnya tuh ribet. Dia mulai ngikutin tapi ngambilnya ribet. Coba tadi dia bilang, mas nanti kapan main ke Jogja lagi? Saya ajarin sambil diajak liburan. Saya kemarin ke Jogja liburan gratis sama dia. Pantas betah. Hah? Pantas Betah betah. dong. Betah. Ya, gratis seminggu terus kalau main ke rumahnya Jogja, diajak ke motor-motor. Malioboro, Borobudur, terus alun-alun. Lumayan lah itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita taruh di sini ya. Nah, ini bisa langsung kita tarik nih. Nah, bisa mau sini kah, mau sini, samping kiri. Dan kita klik sini sama sini misalkan. Klik dulu, geser. Oh, udah pasti rata ya. Udah pasti ngeling dia. Klik ke atas. Apa-apa, nggak usah. Yang ini nggak usah. Escape dulu aja. Oh iya, sorry. Oke, ini kita biarin dulu. Kita escape kalau udah. Nah, sebelum kita naruh pandangan ini, seharusnya kita ngedit dulu nih kepala gambar. Nah, edit dulu kepala gambar.
kita klik kanan misalkan ya, kita klik kanan di area sini, klik sembarang dulu, klik kanan, klik edit sheet format. Nah misalkan di Ini RKP-nya emang udah bawaan ya? ya bawaannya, kalau kita mau ngerubah Bisa. kita hapus-hapus aja. Oh, bisa. Ini kita hapus gini caranya ya, ini hapus gini, dihapus gitu kan, buat pakai line biasa gitu, Tapi ini udah sesuai standarnya begini kan? standar ISO kayak gitu, Oke, ini. ISO SolidWorks kayak gitu. Sorry. Nanti ada nama digambar oleh siapa, draw, cek cek proof gitu kan, materialnya material apa gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngasih nama misalkan ya, name. Ini kan kalau kita arahin ke tengah-tengah sini muncul gini ya, gitu ya, kita klik 2 kali misalkan, Ini belum diedit ya? udah itu. Ya. Klik kiri 2 kali, 2 kali, klik klik. Berarti sama kayak ini ya. AutoCAD ya sama juga ini juga tinggi. Kalau namain ininya. Oh sama, kalau AutoCAD kan kita ya sama. Kalau AutoCAD kita kan klik teks dulu kan, Iya. sama aja teks ini bisa juga klik ini. Tapi kan kalau ini udah disediain nih, klik aja 2 kali, tinggal namain, misalkan namain siapa. Oh, udah enter. Udah enggak escape, kalau udah klik kayak gitu, Fokus. panjangan singkat aja. Oke. Kemudian mengikuti lah ya, title nanti apa judulnya, misalkan ragum, kita klik misalkan sini ya, klik 2 kali misalkan ragum. Yang mau kita ganti misalkan ini tugas akhir misalkan gitu ya, akhir atau PT siapa, PT apa. PT Indomakmur. Nah kalau sudah, kita klik exit ini ya, ya. Nah jadi ini kalau kita klik 2 kali nggak mau, jadi dia masuk ke dalam dulu baru kita edit. Jadi klik kanan dulu, edit sheet format, baru kita edit. Terus fungsinya ini apa? Hah? Apa? Ini buat apa? Itu kan garis tepi. Ada ABCD-nya ini. Itu kan standar dari ISO-nya. Kalau mau kita edit, Tapi buat naruh gambarnya asal nggak apa-apa. Apa ada aturan yang ngikutin garis ini gitu kan? naruh gambarnya nggak apa-apa. Kita mau ke bawah dikit nggak apa-apa, Oh, disesuaikan aja. Nanti kita sesuaikan. Nah misalkan ya, nah kemudian kita juga harus sudah merencanain kita nanti butuh berapa lembar kerja nih, misalkan 1 ini, 2, 3, 4, misalkan 4 gitu ya. Berarti kan kita punya 4 kepala gambar yang sama kan. Nah ini kalau kita klik add sheet ini ya, Prosit ini ya. ya. Nah sheet 2 ini kan baru lagi kan, nggak ada kan, iya. Kayak new lagi aja. ini lagi aja kan. Caranya gini, jadi sheet 1 kita udah bikin dulu kan, edit dulu. Ini kita klik kanan,
di dia di seat satu ya kopi, di kanan lagi paste. Ke dua. Enggak, yang apa seat dua seat satu aja. Oke. Nah seat dua gitu kan. Jadi ada gambar ya. Nah, gambarnya kita buang dulu, kita hapus dulu yang di seat 2 ya, kita hapus dulu. Gimana ngapus? Blok aja, blok delete. Oh, udah ke blok. Klik dulu aja, baru ini kita klik kanan lagi nih jadi yang kosong yang udah dinamain, klik kanan copy paste lagi. Oh bukan yang itu tadi, nah kan ini klik kanan delete aja, juga delete seat 2 juga. Nah itu baru yang itu di kanan copy. Lihat bentar ya. Ya. Ikut warnanya ikut formula S1 formula ini berapa cc ya, 400 apa ya, 450 juga. Udah lulus. Iya, pakai swipe kan sekarang. Belum pakai swipe. Udah, saya udah. Swipe udah duluan. Hah? Saya udah kemarin. Besok. Iya, besok tanggal 13 14 karyawan. Ini
jasnya mirip cukup lah buat dia jasnya. Oh, semangat weh. lama nih ya. Lama. Seru kayaknya. Nggak salah dulu pak. Nggak salah dulu. Kan ngerokok dulu. Ya ngerokok dulu santai dia mah. Apa? Nggak buru-buru ya. Enggak. Nanti ya oleh. Buru-buru kan Apa kalian? di jadwalnya 4 tadi 5 orang doang ya? Siapa? Di jadwal Seorang 5. seorang 5. Tadi di foto ada lebih dari 5. Habisin kali hari terakhir. Di foto mana? Di foto mana? Foto yang pas di catatannya kita sehari 5 tahun pas di foto sehari 7 orang 8 orang 10 orang menguji puyeng gitu. Gak makan gak Dapat makanan. dapat, cuman istirahat tetap dilanjut jam 12 tetap dilanjut. Jadi satu orang sejam. Jam. Ada yang sejam, kadang sejam. Paling lama-lama sejam. Iya, Pak. Jam lewat. Paling cepat 40 menit. Berapa? 40. Iya paling cepat. Paling lama 40. Ah itu dia sih memang pecinta nanya Ya. dari zamannya tugas LMS produksi Pokoknya sampai Siapa? praktik juga sama. Dia yang pembimbing, dia yang ngegituin juga Iya. sama. Mengujinya sama dia. Iya, karena ini dia ngejatuhin juga. Iya. Emang dia tuh Penguji serial apa yang paling asik? Siapa? Nggak pernah ketemu kali pak. bagus kan gitu. Ya kaprodi di PJ kemana? PNJ. Kaprodi di 3 PJ. Ngajar di situ jam semester doang. Per Satu semester doang, semester ganjil. apa juga? Peminatan sih ya dia. Kalau mau ngambil banyak pak dibolehin apa enggak? Nanti udah jadi kaprodi di sono masa suruh ngajar juga banyak. Kalau saya sih pengen apa katanya nggak boleh. Iya. Nah, Sekolah masih juga dikasih banyak sama Bu Tita. Kenapa nggak lanjut lagi? makanya ambil aja biar masa pajak kita dicabut sama Heru. Saya tiga kali ngambil jam. Kalau dulu Dua-duanya nggak lulus giliran terakhir dapat A tahu. Padahal dia udah minta macam-macam. Cuma model feeling doang, misalkan dia feeling dia nyontek udah jelek. Padahal nggak belum tentu kita harus nyontek apa enggak. Ada aja 5 kali pak. Hah? 5 kali ngambil. kali Nggak lulus. terus akhirnya Sama sih kemarin tuh terakhir yang genap tuh ngambil enggak jelas. Dia lagi parah banget. tapi tahu dia kamu ngambil nggak sampai 5 kali. Tahu dia ngomong ya kan. Rasa kasihan gitu. Orang dia sampai sama saya bilang pak jangan mengisi nilai siapa juga yang mau mengisi nilai kamu dan juga saya udah mana bener banyak yang ninggalin dia jadi nggak mata kuliah Tapi wajib aja. dia wajib. Ketiga kan harusnya perbaikan nilai ya. Dia mah yang dia tetap PA aja ketiga. Ya seenggaknya P3A dan nilai kajian gitu walaupun itu cetak atau enggak emang enggak pak yang dari D aja ke E. Kalau itu kayak Iya. emang kayak emang sih Bu Tita kayaknya emang pengen nyingkirin orang-orang yang susah. Kayak misalkan ini ya apa itu kan udah dia paling apa fisika kan fisika David kan ini kan mahasiswa kalau udah 2 kali 3 kali ngambil masa nilainya jelek gitu kan. Kita aja yang kamu pergi ibarat 2 kali Jarang kan? ngambil doang. Pertama ngambil nggak lulus lah misalnya ya kan. Nilai juga ada kali ngambil nggak lulus, keduanya masih lulus. Iya. Nggak aja lulus. Jadi sekarang udah berubah sejak dia ada umum, dia Orang omongin apa? saya ngambil dua-duanya fisika
yang mengulang aja nggak dikit modal masuk dapat satu. Nah, udah ini kan dikuotain waktu awal saya masuk ya. Jadi yang dulu cuma 10 ya. sama dengan per aja nih sama dengan daratan aja boleh pokoknya per sama dengan harus rata di dosen bawa ininya kalau kamu merah kalau dapat awan boleh ketahuan nakal pasti nilai jelek terus merah. jadi kalau orang baik kalau dapat awan jelek aja nggak ada yang dia nggak butuh obat apa dia mah masih bisa dilakukan Pakai juga ada. Ratusan. Itu kan musuhnya Badung. Adu argumen dia kalah malah Badung yang dijelekin. Ya, adu argumen tentang nilai musuhnya. Menurut teman saya itu benar, dia salah lah gimana kali dulu dia caranya salah mungkin ya. Tapi menurut teman saya benar karena udah dijelasin ya kan ada argumen tetap aja teman saya tapi berani melawannya maksudnya argumennya benar gitu sesuai ini bukti ya tetap aja ngelawannya kayak gitu Ya dosen turun lalu benar lah. udah kalah nilainya jelek. Victor juga sama Victor. tapi kalau di peminatan dia baik kalau termo kan bukan peminatan masih tapi tanpa pelajaran konversinya turbinnya pelajaran Itulah dosen. Heran Makanya dosen itu berat. tapi kalau masih nilai bagus semua juga sama dikomentarin bagus kan nilai semua anak-anaknya dikasih anak dia panggilin nama berita Bang Riniadi juga nilainya sama semua Bang Riniadi Bagus. iya dia pokoknya kalau buat yang baru mengulang nih itu pasti udah bakalan diituin sama dia zaman cuma sekarang dikompel mengulang masih udah ribet pak zaman dulu masih mengulang nih sama Pak Nur dibilangin kamu mengulang ya masuk UTS sama UAS gak usah ngerti tugas waktu sama Pak Nur kan awalnya bukan Pak Nur ganti di akhiran Pak Nur tuh Pak ganti yang mengulang gak usah masuknya UTS sama UAS aja kita sama nah makanya gituin dia ngebantu pas sama ketahuan kali sama Bu Juwita ada yang nggak tahu ada yang lapor paknya diomong sekarang kalau mau kayak gitu harus kerjain tugas lah apa udah jadi Ya itu sih mahasiswa mungkin iri kali ya kak, yang baru ambil sekali. Makanya itu dosen itu berat. Ngelakuin yang memudahkan mahasiswa aja kita kena. awal-awal enak pajak itu Apalagi gimana ya pas pertama dia masuk tuh kayak emang deket banget sama mahasiswa masih deket-deketnya 2 semester lah nah pas masuk pas ketiga semester itu udah nggak tahu kenapa berubah mungkin karena ada yang ini kali, ada yang gampangin kali. juga termasuk Iya. awal masuk aja masih gimana ya kayak akrab lah ibaratnya kan langsung akrab gitu pas kesini kok sampai kerjaan diri bikin peraturan apa segala macam ribet banget tugas pun dibikin kayak tugas LMS jadi tugas ya ibarat tugas kuliah dia bikin apa makalah doang dibikin kayak tugas perencanaan nggak ngerti punya kalau peraturan ya enak Pak Yu mahasiswa telat 15 menit nggak boleh masuk tapi kalau dosen telat 30 menit boleh pulang baru peraturan itu biar dosennya nggak telat juga ada giliran kita telat yang milih giliran dosen telat cuma ngobrol Baru nih juga enak ya. kalau Pak Rudi enak yang penting modal masuk sama presentasi kerjain tugas aja udah dia oh ya Percaya saya tuh. dia selama ngambil kuliah dia yang penting hadir aja nih nggak usah datang masuk dengerin ya kan kalau ada tugas presentasi dia kan tugasnya presentasi ya dia cuma awal doang 2 kali pertemuan kayak ngebahas materi gitu ntar sisanya ke sono udah
materi apa presentasi maju satu wirausaha tuh masih bikin alat kan lama tuh berapa minggu orang presentasi karena satu kali pertemuan 2 orang doang. Oh, bagus gitu prototype. Iya. Bikin lagi ya enak. Kenilai bagus. Bentar lagi ada Padakso. Hah? Padakso. Padahal belum. Kalau modal masuk aja udah pasti apalagi jadi ketua kelas nih, ketua kelas wakil atau sekretaris terus sambil pilih sama dia udah pasti pokoknya nggak ada izin sakit sebelum koma, nggak ada sakit. Kalau orang udah koma baru ditulis sakit sama dia. Mantan ini ya, mantan rektor. Rektor apa itu Masalah sakit nih pusing absen aja langsung pulang doang. Mau tidur di kelas juga doang, dia cuma menghargai datang doang. Dia udah jauh-jauh datang, mahasiswa juga udah jauh-jauh datang, udah nilai bagus. Masih ada yang ngerti kita ibarat Karena kalau ngerjain TA sama dia katanya dikasih masteran, master dikasih contoh kalau mau ngerjain TA sama dia bikinnya harus pokoknya kalau bikin tugas akhir jangan sampai 2 tahun, cukup 2 minggu, beberapa bulan ngapain juga susah. sebenarnya sih gampang sebenarnya bikin bikin tugas akhir tuh tinggal lihat aja kerangka orang, narasinya dibedain kan gitu narasi kan yang paling yang jadi salah bulat itu kan kerangkanya sama, narasinya juga sama. Biasanya sih di data Iya datanya maksudnya harus fix. datanya kan sama aja kan, parameter kan ngikutin nanti narasinya gimana, datanya gimana kan, tapi kerangka rumusnya kan sama semua kerangka. Terus model pembahasannya kita mengikuti model pembahasan orang siapa nih, kan ambil aja salah salah dua atau salah tiga TA orang misalkan, tapi jangan yang ngecek-ngecek lah maksudnya, misalkan yang udah Wijaya kayak atau misalkan GM atau UI boleh, tapi kan sejelek-jeleknya UI kan, tapi UI kan standar gitu, dan carilah yang agak jelek tapi standar UI gitu, ambil kerangkanya, oh dia bahasnya kayak gini kan, kita ngikutin aja cara ngebahasnya dia, tapi kan narasinya kita beda, udah jadi. Paling juga sih takut jadi gitu. Kadang mahasiswa yang lama itu gitu jadi pikirannya berat nih gitu kan, padahal tinggal contoh doang, narasi tuh kalimatnya dibuat beda aja, yang penting nanti data pembahasannya sama dengan parameter di bab 1 kan, di rumus masalah kita melihat pengaruh ini dengan apa, pengaruh ini, jadi kan yang pembahasan kan yang dibahas pengaruhnya itu, pengaruh parameter kecepatan turbin dengan daya yang dihasilkan kan gitu kan. kan udah ada judul bab juga Lalu Juwita enggak aduh dari helmet mata ya dari helmet kontrol kafe TA TA juga mending kita ngambil atau di nggak saya ngajuin kenapa ngajuin Bang Butuh? Hah? Jangan deh Enggak, kenapa ngajuin Bang Butuh? oh cuma ada 3 apa pilihan Pak Putu, Pak Jaki, Pak Khairul dari 2 orang itu aduh mendingan iya. jangan dah saya Iya lah, penting banget. dulunya udah enggak dulunya ada Pak Kurniadi, Pak Maradu ya kan cuman 2 orang itu katanya udah enggak Apa itu? Apa material kan? dia orang konstruksi juga kalau Pak Kur kan emang konstruksi kalau Pak Maradu ya ibarat kayak cadangan lah gitu kan masih bisa megang cuman kalau kita udah enggak ada 3 doang tuh mahal daripada yang lain Walaupun orang kurang jelas ya ya. iya kadang ngomongnya cepet-cepet Tapi walaupun dibaca ya hitung-hitungan dia benar bisa aman sama penguji lain doang, tetap aja dibaca bahasa nggak ngerti uji lain mah diem pasti cuman pembimbingnya yang kasih pas KP
kayak gitu. nggak berapa lu. Komputernya diem ya kan, udah ngerti robot tuh yang nyerocos aja, astagfirullah. Dia malah pertama ngebaca tapi ngejelasin juga, ngejelasinnya panjang. Ngejelasin panjang. Kayak udahan katanya. Itu juga kemarin pas itu pas uji Hanafi sama kayak komputernya ngomong terus daripada saya ngomong juga banyak kasihan ya. Ya udah tinggal revisi aja ya bisa ya. Biasa dosen ngomong panjang tuh biar ada gengsi kayaknya. Kuat-kuatan gengsi. Panjang. Dengan ilmu. Kalau Bu kita ngimbangin biasanya agak ngomong banyak dia agak banyak dikit. Kita tuh di penulisan ya, detail banget sih. Salah sedikit aja saya kata aja kelihatan. Itu baik tuh. Ya baik sih kalau udah ketahuan. Kalau gitu baik mah baik. Kalau dia ketahuan ini wah udah parah, bahaya begitu. Ya jangan macam-macam sih. Kayak siapa namanya yang kemarin kasus tuh 13-14 kasus ya perjanjian masa uji coba semua Masa uji coba semua kan, berbuat aneh-aneh lah. kan udah lewat setahun. karena ada lagi tuh yang katanya di kosan katanya jam berapa malam tuh Oh iya, yang mau ditutup lagi Lalu dibuka. dan mau ditutup lagi. nggak bisa antisipasi kemarin udah ngomong ke si Bambang kan pengurusannya ya tahu tuh masalahnya kayak gitu bang sementara ngikutin dulu aja maunya Bu Dita misalnya maunya Bu Dita kan program punan yang berbau edukasi kan ikutin aja selagi ada edukasi kan timbulin rasa kepercayaan dulu kalau masalah eh, dasar kepemimpinan nanti dia kalah-kalin lah mau kayak gimana penting emang punya dasarnya misalkan ada tradisi apa gitu kan tradisinya kalau saya dulu ya kayak misalkan dulu ketika ospek ketua himpunan misalkan ini kan lagi ospek nih itu ada satu acara di mana dia kumur-kumur di serta maba tuh botak lah bahasanya botak 40 orang kan air segini kan air putih kumur-kumur tuh kumur masukin lagi sampai ke ujung kan dari ujung sampai ke depan lagi nah dulu saya pas ketua himpunan saya kan saya filosofinya kita semua sekarang udah sama saya minum itu pasti tuh ketua himpunan saya minum kan gitu loh tapi sediain susu murni dulu jadi emang udah diantisipasi betul-betul dikasih susu murni banyak terus listerin dengan pokoknya coklat bayangin tuh busa semua kalau kamu ya kalau kamu kumur-kumur masih enak lah sama enak juga sebenarnya sih masih oke lah saya bayangin ya sama aja sama Pak. Makaroni ini keren pindahin Ini kadang makaroni kumur-kumur habis makan pagi nggak suka gigi kumur-kumur coba minum nah itu kan tradisi kayak gitu perlu dicek kan perlu dasar lah dasarnya apa kalau dari segi kesehatan ya, mengeluarkan bisa berdampak ya bisa kita bisa menular juga lah ke kita apalagi yang minum ya kan nah kayak gitu tradisi yang kayak gitu yang dengan medis itu bisa dibantah hilangin tradisi kayak gitu karena nanti dampaknya luar biasa lah kalau iya kalau misalkan nggak kenapa-napa tapi kalau misalkan ada orang yang kena penyakit
gampangan ya kena penyakit, duduk begitu langsung tambah penyakit, salah semua panitia kan, hancur lah. Jadi kalau tradisi push up berantai, tahu push up berantai? Kalau push up berantai masih oke kan, gaspal. Potong kan, Oh, tapi jangan 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 sampai 300 kali juga. Saya dulu proses jaket sehari itu bisa 500 kali push up satu orang. Ambil jaket ya, jaket yang benar. Jadi setelah masuk ospek ada lagi ospek jaket. Nah, push up juga ya dibatasi lah kemampuan orang. Gimana sih? Saya kemampuan masih baru kayak gimana lah. Jangan disamain. Jadi memang perlu ada yang diperbaharui lah sama ospek tuh, tradisi yang nggak berdasar itu hilangin. Karena sekarang udah nggak ada alumni doang, Ada udah tapi di Magelang masih ada alumni. udah Makanya dihilangin kan. untuk pas ke depan nggak boleh ada alumni lagi kalau masuk untuk 4 tahun ke atas permukaan. Kalau masih ada alumni isinya bukan Alhamdulillah bukan cuman botak doang yang kena panitia. ya iyalah, saya juga dulu nggak panitia. Anggota aktif itu panitia selama dia masih aktif. Jadi udah semester 10 tetap harus jadi panitia. Mau logistik ya, mau pionir. perangkatan sih jadi ajang gengsi-gengsian. Kalau kita penanggung jawab memang angkatan, tapi semua masuk panitiaan. Bakal ada ajang gengsi-gengsian. Ya kalau kayak gitu mah enak, merata semua. Kalau di sini kan sistemnya kayak gengsi-gengsi yang berangkat. Yang ngadain acara ini besok gue megang harus acara kayak gini masa dia tuh Pas kegedean gengsi. kayak kemarin aja 13 gede-gedean gede-gedean belum pernah ngadain kontes mobil. Kalau itu bagus. Cuman ya Kalau program kerja emang harus gengsi. Kontes motor waktu acara 2012 cuma dapat 70 motor, 13 mobil 14 kapal. Itu aja panggungnya kemarin kecil cuma 5 meter dibikin 12 meter. Gengsi-gengsi nanti ujung-ujung nggak tutup sama aja. Aduh, benerin benerin. 13 ya Aji ya? Ajis. Najis 14. 14 aja. Ajis 14. Rein tuh. Ren 13. Oh, si Ren 13 ya? Sama dong Ren. 13. Berarti yang bikin masalah kalian dong? Ya begitulah. Iya. Jeleknya gitu. Jadi main apa sesama anggota ya nelen sendiri. Nah, makan ada sendiri. yang lapor. Yang ngelapornya penting ya dari dosen atau staf atau apa gitu. Ya dari dalam sendiri Mau jadi ya. ngelatih kotak proposal di proposal mejaknya padahal masih lanjut niatan jam 10 ya sampai diundur hujan Gara-gara mulai dia itu jam 12 malam baru mulai ngospek ada aja besok ada ketahuan ditelusurin ya. Ternyata ya dia baru itu juga anggotanya. Botaknya atau Udah jadi kayak dari mahasiswanya juga bukan botaknya. panitia? Kan di luar panitia kan kalau di sini kan panitia itu misalnya 2013 kan ada yang ngajak pelantikan 14 jadi bayangannya. Nah, panitia bayangan ibarat ya. Nah itu di situ ada tamunya itu 2016, 2017, 10, 9. Ya itu sebagian dari situ ada yang jadi itunya. Jadi ibarat makan rumah sendiri. Jeleknya begitu.
Bisa. Kalau di saya bang, setelah setelah LDKM, setelah ospek ya, nggak ada kata abang, nggak ada panggil bang, semua sama rata. Jadi setelah kumur-kumur itu, udah kita setara bahasanya. Jadi nanti ketika seharian panggil nama biasa aja, nggak sampai angkatan paling atas tapi aktif gitu ya. Biasa kalau Pak alumni aja, alumni ya agak hormati. paling sama yang latih doang Apa apa? Sama yang latih doang. Latih. malah ke-13 nanti 2010 sekarang 16 kita 13 Balik lagi sih itu orangnya. Tapi kita dibuat sistemnya itu biar nggak ada canggung. Biasanya setelah ospek kan canggung, karena sakit hati kan harus suka. Iya. Terus makanya kita setara semua kan. Jadi Mau digituin mah nggak bisa. apa ngelunjak? Jadi dia masih ada sistemnya, walaupun satu rumah tetap aja ada sistem senior junior. ya aja Padahal walaupun satu rumah. ada yang paling bawah katanya pertemanannya disuruh Kita senioritasnya di di ini di acara di profesional lah. Tiga acara misalkan ya, tiga acara jaket ya itu profesional, ada senioritas. Nah, mau acara ya itu yang ininya, yang utamanya. Misalnya lagi acara pelatihan gitu, ada senioritas udah itu puncaknya. Nah pas nanti udah selesai ibarat pelatihan, hari-hari biasanya udah senioritas biasa gitu. Ya ibarat ya ini masih bawah lah, dia udah tua gitu. Kayak gitu. Emang dari apa ya, dari dulunya kayak gitu mau diubah juga susah sih. Emang harus ada penggerak. Cuman ya kadang alumni ke situ tetap aja walaupun mau diubah juga sama alumni dikuatin yang tradisi dulunya, aduh males. Emang harus punya tim sih. Jadi kalau bisa satu angkatan ini emang ada orang yang punya power ya, misalkan 2 orang gitu ya. Biasanya eh, dua orang ini vokal ya, orang yang vokal, orang yang bisa mempengaruhi. Ya udah, 2 orang ini bentuk tim, misalkan bentuk tim terus kalau emang dia pengen ngelawan tradisi yang kurang bagus gitu kan, karena dia mikir aja, mungkin dia orangnya visioner, mikir aja, wah nih kalau tradisi ini gue lanjutin, oh nggak bener nih. Dia ngeliat ke depan gitu biasanya orang-orang kayak gini, harus gue rubah nih, tapi bukan untuk merubah himpunan, bukan, karena kan tujuannya sama, caranya beda gitu kan. Karena masih yang baru naik itu, yang baru naik masih baru kepengurusan, mateng setengah mateng biasanya. Kalau di sini bikin tim nggak ada, timnya kubu-kubuan. Kubu-kubuan di sini. Aku B kubu C. Yang gabung kubu A sama B, yang C-nya bisa. Tapi emang gitu sih, kalau skala skala institut, kalau nggak universitas biasanya gitu, kecuali politeknik, Polban. Kalau saya kan nganutnya ke Polban. Polban gitu nggak ada masa-masa itu kan. Kasih apa? Sudah. Untuk rokok sekali lagi, saya keluar dulu. Oh iya Pak. Oh ya, mau mati.
Tremor apa sih truk ya?
lanjut ya. Nah, kemudian di gambar itu kan ada namanya gambar sobekan ya. Gambar sobekan itu berfungsi untuk melihat bagian dalam yang ingin ditampilkan bentuk utuhnya. Biasanya gambar sobekan ini untuk menampilkan poros, bearing, pasak, ya kan, roda gigi dan lainnya, baut. Nah, cara ngebuat gambar sobekan di SolidWorks tuh, ini kita harus merubah tampilan dulu nih. Tampilan misalkan ini ya, ini saya klik, saya rubah tampilannya jadi yang kedua ini, maka yang lain juga ngikutin. Mungkin ada maksudnya ya. Kalau yang nomor 2 ini kan dia hidden line, jadi gambar dalam ingin kita tampakkan biasanya ditampakkan dalam bentuk garis putus-putus atau garis bayang namanya. Nah, kalau yang ketiga dia menampakkan bagian luar aja. Kalau ini biasanya buat gambar 3D, ini biasanya buat gambar rendering. Kita pilih yang nomor 2 kan. Jadi untuk membuat gambar sobekan kita harus pakai gambar hidden line dulu, hidden line visible. Karena nanti kita diminta untuk milih part mana yang tidak ingin disobek atau ingin utuh, gitu. Oke, terus kita klik toolbar namanya broken out section. Oke, ini kan areanya segini ya, yang mau disobek ya. Nah, kita klik dari sini, ini, nah, dikit-dikit, nah, gitu. Kok bisa sekaligus? Jangan sekaligus. sampai titik awal. Nah, oh, gagal itu. Potong. Broken lagi. Dan jadi jangan dia skip ya. Ya, ulang lagi. Gak bisa ini. Ini jangan ditahan. Klik, lepas aja, geser. Nah, klik, lepas aja, lepas geser. Nah, jangan ditahan. Klik, lepas, nah, geser. Klik lagi, lepas. Klik, lepas, geser. Nah, oke. Kemudian ini maksudnya apa? Exclude komponen. Jadi
komponen yang tidak ikut terpotong atau tersobek yang mana gitu bahasanya. Ini kita pilih kan yang nggak ikut ini oke aja, jangan dulu jangan. Jadi dia di kotak ini dia minta part yang tidak ingin atau tidak ikut tersobek yang mana bahasanya gitu. Nah, yang tidak ikut tersobek bahasanya mana, exclude komponen atau fitur. Nah kita pilih komponen apa yang nggak ikut tersobek, kan komponen 7 sama komponen 8 ini kan yang tidak ikut tersobek. Nah ini kita pilih aja nih komponen 8 yang mana nih, yang garis putus-putus ini kan. Nah, yang batang ulir yang ini ya. Nah baik gitu. Nah batang ulir kan dengan apa nih, dengan pasak yang ini. Oke, pin ya, kita oke ya, pin paralel. Oke. Oke. Kalau ngintip masalah tuh. Coba klik ini dulu. Ini aja. Klik ini. Broken. Pilih lagi. Part yang mana? Ya. Oke dulu. Nah. Nah. Kemudian ini depth ini maksudnya apa? Kita mau motong dari mana nih? Kita kan mau motong dari tengah sini kan? Nah, kita mau motong dari tengah sini. Nah, berarti nah, ini kan dia motong seolah-olah motongnya dari sini kan. Nah, berarti part dari pandangan sini yang menunjukkan tengahnya sini mana nih? Kan bisa ini kan. Nih garis ini kan menunjukkan tengahnya sini kan. Kan kalau kita lihat ini mouse pandangan sampingnya kan ini kan tengahnya kan. Kalau dari samping nih, ini kan garis ini adalah tengah ini ya. Jadi kita klik garis ini nih. Ini kita oke. Ya. Jadi dia tersobek dari tengah. Ini bagus banget tuh. Kucingnya. Kucing orang kayaknya. Kucing siapa lagi ini? Bawa aja. Bawa. Bawa. Aduh, itu nah, ini kita sobek lagi nih yang ini. Nah, coba broken lagi, broken out section. Begini. Sama kayak tadi kan, kita nggak mau yang nggak mau kita potong yang mana? Kan yang baut ini kan, kita klik bautnya yang ini nih. Kita klik. Kita oke. Kita klik garis ini. Oke.
kita klik, kita rubah lagi nih tampilan yang ini kita rubah ke yang ketiga lagi. Jadi gini ya. Udah gini ya. Ada garis gini ya. Ya, kalau itu kan kita kan areanya, area yang kita sobek. Sama kayak ini ada garisnya kan? Karena ini area yang kita sobek gitu. Oke. Kemudian kita pengen ngasih nomor part ya atau balon. Kita klik tab annotation. Kita klik namanya auto balon. Auto. Jadi ini kita bisa atur nih, kita mau atas semua kah, kita bawah semua, terus mau samping. Kalau kita pilih yang atas semua ya, Bawahnya. terserah bebas bawah juga boleh. Kita oke. Kalau ini balon ini dia manual, misalkan kita klik balon yang atasnya, klik yang ini balonnya. Nah kita mau nomorin yang ini nih, part yang balon ini, ada nomor 8 kan. Misalkan kita rapin dulu ya, kita taruh atas. Taruh ke atas ya. Kalau kita Klik aja punya yang atasnya itu ya, di area situ, di area atasnya tarik ya, atasin lagi yang bawahnya. Kita mau buat biar muat nih. Jadi kalau ngeklik itu dia di area sini nih sampai muncul gini kan. Nah, sampai muncul gini baru tarik gitu. Ya, Oke, sekarang ingat. geser ya. Oke. Kemudian kita pengen ngasih bill of material ininya. Kita klik table, tabel, klik bill of material. Kita klik salah satu view aja, salah satu view. Ini klik oke.
sekarang kita taruh pojok sini ya. Nggak bisa dempet kiri. Nah, bawah. Tarik aja, tarik. Nah, kanan, oke. Nah, ke bawah aja. Nah, ya. Jadi kalau kita mau ngelebarin, tinggal gini aja tuh, ngelebarin. Jadi nanti nama-nama partnya nih sama nomornya sesuai sama yang dia assembly. Jadi part 1, part 2, part 3 itu tergantung ketika kita nge-assembly kan kita insert tuh. Nah, yang pertama kali, kedua kali yang kita insert itu sesuai nanti di sini. Di drawing. Namanya juga sesuai yang kita save ketika di part. Oke. Kita lanjut ke sheet 2. Sheet 2 kan kita mau nampilin 3D-nya ya. Sekarang kita mau nampilin export-nya dulu. Kita klik lagi model view, di layout, kita klik browse, kita klik lagi, kita pilih yang assembly full. Oke, satu kali. Kita pilih yang geometriknya dulu. Klik. Kita pilih skalanya 1:2. Kita warnain, kita pilih stylenya yang hitam. Nah, kemudian kita klik ini nih, show in explode. Atas kita checklist, kita checklist yang ini. Coba klik yang ini dulu, baru ini dulu. Yang ini baru ini. Nggak apa-apa deh, kita klik dulu sini. Taruh aja, taruh dulu aja, ke tengah-tengah dulu aja. Klik, ya. Oke, kita klik sembarang, kita klik lagi. Nah, kita unchecklist ini, kita checklist, kita checklist lagi. Baru nih, kalau kalau di kalau untuk yang sheet kedua kita nggak bisa menggunakan auto bulan lagi. Jadi kita misalnya manual yang balon, kita nomorin tuh. Nah, balonnya manual, dia nggak bisa auto bulan lagi.
Kalau mau delete gimana? Hah? Kalau mau delete Klik aja delete. Kalau ada dulu gimana itu? Hah? Hapus aja. Apa? Skip dulu. Klik. Ya, Ini dong. kan udah ya. Kita balik lagi ke sheet 1. karena nggak komplit lu nih. Hah? Apa? Oke. Kita balik ke sheet 1. Nah, biasanya kalau poros kan ada garis sumbu ya. Kalau poros ini kan biasanya dikasih garis ini. Jadi kita klik centerline ini. Kita klik view-nya. Sorry. Salah. Kita klik centerline, kita klik ini garis ini nih. Kita klik garis ini sama garis ini. Nah, gitu. Center line udah ada lagi. Nah, itu salah kan? Delete aja, delete, klik, delete. Centerline ini, kita klik garis ini sama garis ini. Ini juga misalkan mau ini sama ini. Oke. Nah, ini mau juga misalkan ya. Oke. Oke. Kita klik sheet 3. Misalkan di sheet 3 kita klik kanan lagi, copy, kita paste. Oke, ini ya. Ini. 3. Nah, karena kita tampilin 3D-nya ya. 3D utuhnya. Kita klik model view lagi. Salah. Kita close. Kita klik assembly full. Sama kayak tadi. Ini Bilang ini. ya, skalanya diganti.
klik kanan. Sekarang kita pengen ada dua ya. Ini kita klik, kita edit, kita copy. Klik sembarang dulu. Klik, terus edit. Nah, di sini. Pakai Ctrl C nggak bisa. Copy. Ctrl C bisa nggak ya? Saya Oh, bisa ya sebenarnya. bisa. Klik kanan, paste coba. Nah, misalkan ini yang bawah mau kita rubah kan, pandangannya mau kita rubah. Ini kita klik yang bawah, kita klik ini nih, 3D drawing. Nah ini kita bisa rotate nih, misalkan kita mau gini. Oke. Bebas mau Sini, ke atas. Oke. Nah, kasih ke sheet keempat. Misalkan kita mau kasih gambar ini ya, part 2D-nya, 2D dimensinya. Salah satu contohnya ini. Kita klik model view, kita klik browse, kita pilih yang ini, kita hidupin nih filter partnya. Sebelumnya kita nonaktifin, ini kita kita klik yang Biasanya sama nggak ya? banyak sama kayak itu. Tidak ada jasanya, cabut aja. Lah, bentuk sama. Hah? Bentuknya sama. Ya, dia bawa generasi saya. Oke. Kita klik yang belakang tetap. Jangan dapat. Belakang tetap. Klik yang kita klik dari sini sini. Oke. Ini nggak usah yang ini. Klik sini. Skalanya nggak
dirubah Hah? kepala. Nggak usah. Yang ininya nggak usah ya? Itu nggak usah. Kepalanya nggak usah kita rubah. Skip. Nah, sama ini kan mau kita sobek ya. Berarti kita apain dulu tuh? Kita tampilannya kita rubah dulu nih. Yang pertama kita rubah jadi yang kedua. Tampilan. Oke. Baru kita klik broken. Sekarang kita sobek yang bawah ini ya. Skip. Coba lagi bro. Jadi kenapa harus disobek? Karena untuk menampilkan dia itu apa lubang baut, dia harus disobek. Terus bedanya sama assembly tadi kan ada part yang tidak mau disobek yang mana kan? Kalau ini nggak ada, karena kan cuma satu part doang kan. Kita tinggal pilih depthnya mana ketebalannya ini. Dari bawah ya. Ya. Oke. Ya. Sama aja lah. Oke. Sama yang atas ini. Sama ini kita sobek. Sobek juga. Ya. Ini aja nggak apa-apa. Ya. Harus bulat. Harus ini kan balik lagi. Belum. Iya. Tinggal di sini. Nggak apa ini bisa juga. Pertama tadi kita kasih centerline, direction, centerline. Klik aja part ini. Klik ini. Dia klik centerline. Ini. Nah semuanya ya. Klik partnya. Ya. Klik ini. Sekarang untuk ngasih dimensi misalkan ya, klik smart dimension. Misalkan kita klik garis ini. Ini kan ada lambang ini ya, ini ke atas, ini ke bawah. Gitu. Karena kita pengen taruh di atas, kita klik ini, taruh atas. Klik. Misalkan kita pengen kasih jarak ini, klik, nah dia menyesuaikan nanti. Kayaknya ini mah harus gituin sendiri ya kayak sebelumnya gitu. Cuman tinggal ngeklik garis gitu udah tahu posisi miring apa segala macam. Iya, jadi misalkan ini gini ya, ini mau miring gini bisa, mau gini bisa, mau gini bisa. Jangan. Misalkan kita mau derajat ya, kita klik garis ini dengan garis ini. Kita pengen kasih garis ini sama garis ini. Garis. Bukan. Skip. Skip. Garis atas sama garis samping.
kita garis yang miring itu derajat. Kita kasih ini sama ini kalau kita mau jarak dari sumbu sini kita pilihnya lingkaran ini. Lingkarannya ininya nih garis lingkarannya ya, garis lingkaran ini dengan garis ya. Yang ini ya. Ya. Dia kan ada dua nih. Ambilnya yang dalam Bebas aja. yang mana aja. Kalau klik sekarang kali kasih geser tak, kali tarik-tarik aja. Misalkan kita mau dari sini dengan Ini sampai ke samping ya. ya. Sekarang kita kasih ini sama ini diameter ya. Nah, misalkan ini kan bisa kita kasih gini ya sebenarnya atau ini kan 12 atau kita mau kita edit diameter 6 dalam 16 kan, dalam tadi 12 kita klik ini, kita klik itu dulu, habis ini kita edit nih. Nah ini kita klik di sini Bawahnya. sampingnya, samping kita klik lambang ini nih, lambang depth atau ketebalan kiri kiri. Nah itu terus kita ketik 12. Kalau kayak gitu jadi kita nggak perlu kasih gini. Nah terus kayak nah itu kan garis salah, kita klik yang luarnya ini kan kita ini kan kalau baut kan ini kita pilih yang luar. Nah gitu
Jadi bukan diameter dalamnya. Bos yang gua Iya. yang ini. Kan escape yang atasnya sama yang bawahnya. Kan atas sama paling bawah ya. Klik aja. Nah kalau baut kan pakainya M ya, elektrik ya. Kita klik lagi sini. Ini kita klik di depan sininya nih, depan dimnya. Paling depan ya. Nah, klik bukan. Nah, jadinya M. Ya, M besar. M 8. Dalamannya Nah, kedalamannya 18. 8. Kan kita klik di belakangnya. Dalaman ketebalan 18. Terus ada lambang surface finish. Lambang surface finish. Itu lambang kekasaran ya. Kita pilihnya biasanya yang ini yang kedua dari atas. Terus di sininya kita ketik nih N8 misalkan. Klik N nya. Misalkan kita klik di sini ya. Klik terus misalkan klik di sini nah gitu. Ya, klik dimensinya klik ya. Nah, sini nah skip. Jadi itu lambang kekasaran. Kekasaran kan kalau kita miling permukaan yang jadi pasangan. Saya tahu nggak mesin miling kan ada slot itu kan dia ada slidingnya. oh iya. Nah kan sliding yang dalam permukaannya lebih halus kan dibandingkan yang luar. Kayak apa sih, piston kan asnya sama yang dalam lebih halus kan dibandingkan mesin luarnya kan. Blok mesin nih dalamnya itu kan yang ada as itu kan biasanya lebih halus dibandingkan permukaan luar. Nah ini lambangnya itu kekasaran itu dilambangkan dengan itu N1, N2, N3, N4. Semakin besar N-nya terus makin kasar, semakin kecil semakin halus. Jadi kalau misalkan kita di produksi kita mau kasih itu N5, dia tahu tuh cara ngerjainnya pakai kekasarannya. Ini kan ada pembandingnya dia. Kayak ada semacam tabel dirasain sama dia. Nyolok lagi ya, Bang. Ya udah apa? Cabut tadi yang ini nih HP. Maaf. Kepala. Oke. Nah, kita bisa ngatur nih ketebalan N8-nya mau kecil mau besar. Bisa kita setting. Kita klik di option sini. Kita klik dokumen properties.
kita klik di oh, nah nih di annotation plus kita klik di surface finish, nah fontnya kita klik, nah ini kita rubah nih, misalkan kita mau kecil ya, 2 misalkan sini nih, sini gitu. Nah, oke. Ya. Oke, ada kan? Hah? Berarti ini ke atas ke bawah ini. Enggak. Ini ke atas, kursornya di atas itu kursornya. Nah, silin. Nah, baru ke atas itu. Kalau mau ngatur ketinggian dimensi, kebalan dimensi, kita option lagi. Terus kita klik dokumen properties. Terus klik yang dimension. Klik aja dimensinya. Kita klik font ini, teks ini. Teksnya ini nih. Kalau mau dirubah-rubah. Ini itu ininya. Tipe teksnya. Nah, kita oke. Terus nanti kalau di drawing adanya pertanyaan, ada pertanyaan kayak misalkan detailing, kita klik view layout, klik detailing, kita klik misalkan kita mau detail ini ya, ini kita klik situ ya, nah kita mau area itu kita detail kita gitu, klik lagi, klik sekarang, taruh, sekarang kita taruh di bawah sini, itu mau ngedetail kita bisa ngatur skalanya berapa banding berapa. Terus ada section, sekarang kita klik model view lagi. Model view, terus pemutar, kita klik yang pemutar ya, akan kita klik pandangan depan sini, kita skip, kita taruh luar.
skip aja nggak apa-apa, skip dulu. Nah, jadi ada pakai ini section, klik section. Nah, kayak misalkan kita pilih yang vertical section, ya itu dia. Terus kita klik di tengah sini, ya. Terus kita oke. Nah, itu jadi dia motong tengah, sembarang gimana. Nah, itu section. Terus ada namanya crop. Kalau kalau crop itu ya, ini crop ya. Crop misalkan kita klik tab sketch dulu. Kita klik spline. Ya. Misalkan kita klik ini spline. Kita buat kayak tadi ini. Oke, kita oke dulu. Kita klik si layout. Kita klik crop. Jadi bedanya antara detail view sama crop gitu. Kalau crop hilang jadinya. Kalau detail view ini masih ada. Nah, itu biasanya ada di pertanyaan awal. Nah, ini ada ini apa? Nah, ini crop. Kalau ini apa? Detail view. Detail. Ini kalau ini break. Break itu kayak misalkan kita punya as ya. Punya as diameternya segini, tapi panjangnya dari sana sampai sini. Kan di A4 nggak muat kan. Nah, itu bisa kita namanya break. Kayak misalkan kayak gini ya. Model view, terus misalkan ya. Ini mah contoh aja ya. Ini misalkan ini panjang banget ya. Misalkan ini panjang banget. Ini misalkan ukurannya ini ukuran asli kan. Nah, ini karena ini panjangnya ngelebihin kertas ya. Ini ada namanya break. Jadi saya pengen ngebreak biar dia muat di kertas ini. Dari sini sampai sini misalkan. Nah, gitu. Oke. Jadi tapi ukurannya tetap 18. Biar lebih jelas gini ya. Ini contoh.
pasang gini ya kan klik kan saya klik ini nah jadi kecil tapi ukurannya tetap 78 break ya. istilahnya lupa. Nah itu drawing ada pertanyaan